Jadi di sini saya akan membahas tentang materi pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Nah, jadi nanti pembahasannya itu adalah apa saja sih yang ada dalam pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran dengan NIM 231210113 dari kelas 4D jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang strategi pembelajaran, yang dimana dalam strategi pembelajaran ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai hakikat strategi pembelajaran, yang kedua tentang tujuan strategi pembelajaran, yang ketiga ada manfaat strategi pembelajaran, yang keempat ada ciri-ciri dalam strategi pembelajaran serta macam-macamnya. Nah, memasuki poin yang pertama yaitu hakikat strategi pembelajaran, yang dimana memiliki definisi strategi pembelajaran ini adalah rencana atau taktik yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, jadi bagaimana caranya bagi seorang pendidik untuk menyusun strategi atau taktikal yang digunakan ketika sedang menyampaikan suatu pembelajaran agar pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik ini menarik gitu di mata sang pendidik. Kemudian selain strategi pembelajaran, hakikat strategi pembelajaran, di situ yang ada poin yang kedua tentang tujuan strategi dalam pembelajaran. Apa sih tujuannya gitu loh? Ya, tujuannya ini di sini didefinisikan meningkatkan efektivitas pembelajaran, kemudian dapat membantu peserta didik dalam pemahaman dan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan mendorong untuk berpikir kritis. Nah, jadi tujuan dalam strategi pembelajaran ini banyak sekali poin-poin yang dapat mengembangkan kreativitas bagi pelajar gitu teman-teman. Nah, jadi disusunlah tujuan strategi pembelajaran. Dan poin yang ketiga yaitu manfaat strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi teman-teman, yang dimana ketika kita sudah menyusun strategi pembelajaran dengan baik, otomatis di situ akan mengeluarkan suatu manfaat, yang dimana manfaat tersebut salah satunya adalah meningkatkan motivasi terhadap peserta didik, yang dimana ketika peserta didik meningkatkan motivasinya dalam belajar, otomatis peserta didik tersebut akan semakin bersemangat untuk belajar dan semakin bersemangat untuk menerima ilmu-ilmu baru dari guru ataupun dari dosen. Nah, selain meningkatkan motivasi, manfaat strategi pembelajaran ini yaitu membantu penyampaian materi lebih sistematis teman-teman, yang dimana ketika kita sudah menyusun strategi pembelajaran dengan baik, ketika kita ingin berpresentasi ataupun menjelaskan pelajaran di depan teman-teman kita sekalian, nah kita akan terstruktur gitu penyampaiannya. Mulai dari poin A sampai Z itu pasti terstruktur teman-teman. Nah, selain membantu penyampaian materi yang lebih sistematis, ada pula meningkatkan keterampilan berpikir dan berkomunikasi. Nah, ketika kita dipaksa untuk berbicara di depan, otomatis kita akan mengasah gitu otak kita, mengasah ilmu yang telah kita kuasai. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita menyampaikan materi yang sudah kita kuasai ini melalui sistem presentasi teman-teman. Nah, disitulah skill dari public speaking kita digunakan gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah mengetahui manfaat dari strategi pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri strategi pembelajaran dan macam-macamnya. Nah, terdapat ciri-ciri gitu teman-teman dari strategi pembelajaran. Apa saja sih ciri-ciri tersebut? Yang pertama yaitu fleksibel. Nah, fleksibel dalam artian di sini strategi pembelajaran itu bisa bervariasi teman-teman. Jadi tidak harus monoton, yang dimana ketika kita memiliki strategi yang monoton, otomatis peserta didik akan cepat merasa bosan, akan cepat merasa jenuh teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pendidik memiliki strategi yang kreatif
agar peserta didik itu semakin bersemangat dan juga semakin tertarik gitu loh atas apa yang kita diskusikan gitu teman-teman. Nah, selain fleksibel, ada pula berorientasi pada tujuan. Nah, dan yang poin yang ketiga di sini ada berbasis evaluasi. Nah, ketika kita sudah menerangkan materi atau memberikan materi kepada peserta didik, ada saatnya kita memberikan evaluasi gitu teman-teman. Evaluasi di sini dalam artian untuk mengukur seberapa jauh sih pemahaman dari peserta didik yang telah lama ini mempelajari gitu, apa yang dipelajari selama ini. Nah, kemudian yang poin yang selanjutnya yaitu mendorong partisipasi lebih aktif. Nah, yang dimana strategi pembelajaran ini merupakan ciri-cirinya adalah salah satunya mendorong partisipasi lebih aktif. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, otomatis kita dituntut untuk aktif gitu teman-teman, untuk berani berargumen, berani menyampaikan pendapat apa sih yang ada di benak kita gitu, apa yang ada di pikiran kita, dan kita harus realisasikan dengan apa? Dengan kita berbicara, dengan mengeluarkan pendapat kita gitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama di sini ada expository. Nah, jadi kita itu mengekspos teman-teman. Kemudian ada diskusi dan inquiry. Kemudian ada PBL yang berkepanjangan yaitu problem based learning. Dan yang terakhir di sini ada CTL yaitu contextual teaching and learning. Nah, jadi disitulah beberapa pembahasan tadi, mulai dari hakikat strategi pembelajaran, kemudian tujuan strategi pembelajaran, dan kemudian manfaat strategi pembelajaran, dan yang terakhir ini ada ciri-ciri strategi pembelajaran dan macam-macamnya. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa poin nih teman-teman yang harus saya sampaikan. Yang pertama ada hakikat model pembelajaran. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran. Nah, kita dalam belajar harus memiliki strategi gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa memahami suatu pelajaran dengan strategi yang kita miliki gitu teman-teman. Jadi kita tidak hanya asal belajar yang mengakibatkan nanti kita tidak paham-paham gitu akan apa yang kita pelajari. Nah, jadi ketika kita belajar kita juga harus memiliki strategi yang ampuh agar kita dapat memahami dengan mudah apa yang kita pelajari. Nah, kemudian poin yang ketiga ada pendekatan dalam pembelajaran. Yang keempat ada metode pembelajaran, dan yang kelima ada media pembelajaran. Nah, poin yang terakhir ini tentang media pembelajaran itu sangatlah penting teman-teman. Apalagi sekarang kita sudah ada di era digital, sudah ada di era yang dimana apa-apa itu mudah untuk diakses gitu teman-teman. Kalau kita ingin bergerak, pasti kita akan mudah dalam mendapatkan suatu informasi ataupun ilmu yang kita inginkan gitu teman-teman. Terutama pada akses-akses terkini di dalam internet gitu teman-teman. Ketika kita menggunakan internet tersebut dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita lebih mudah dalam mencapai pembelajaran atau mencapai hal yang kita inginkan. Nah, kembali ke pembahasan, yaitu dalam dunia pendidikan ini teman-teman, terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan oleh pendidik agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 komponen utama tersebut. 5 komponen utama tentang, yang pertama ada model pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian ada pendekatan pembelajaran, yang keempat ada metode pembelajaran, dan yang terakhir ada media pembelajaran. Nah, masuk ke poin yang pertama teman-teman, yaitu model pembelajaran, yang dimana model pembelajaran ini adalah kerangka awal gitu teman-teman, kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Nah, model ini mencerminkan
filosofi pendidikan tertentu dan dapat digunakan dalam berbagai situasi belajar. Nah, beberapa contoh model pembelajaran ini akan saya jelaskan nih teman-teman. Contohnya, model pembelajaran langsung atau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa kita sebut yaitu direct instruction, yang dimana model ini berfokus pada instruksi langsung dari guru ataupun dosen gitu kepada peserta didik maupun mahasiswa. Nah, biasanya digunakan dalam materi yang bersifat faktual dan prosedural. Nah, ini yaitu model pembelajaran langsung gitu teman-teman. Nah, ada lagi model pembelajaran yang lain nih teman-teman, yaitu model pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang atau kita bisa sebut sebagai problem based learning. Nah, model ini mengajak peserta didik ataupun mahasiswa untuk menyelesaikan masalah sebagai pusat dari proses pembelajaran gitu teman-teman. Jadi ada suatu masalah nih, bagaimana caranya kita mencari solusi gitu teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui cara-cara ataupun tutorial tertentu teman-teman, untuk mencapai bagaimana sih caranya kita menyelesaikan masalah ini. Nah, itu merupakan salah satu model pembelajaran juga teman-teman. Nah, di sini ada juga model pembelajaran kooperatif atau bisa kita sebut dengan cooperative learning, yang dimana model ini mendorong peserta didik ataupun mahasiswa untuk bekerja dalam kelompok skala kecil guna mencapai tujuan bersama. Contoh kecilnya seperti kita di dalam kelas gitu teman-teman. Contoh kita sedang ada di mata kuliah pengembangan kurikulum, yang dimana di mata kuliah ini dibagi gitu teman-teman menjadi kelompok-kelompok kecil, yang dimana satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Nah, yang dimana 3 orang ini nanti akan menyelesaikan suatu materi yang diberikan dari dosen gitu teman-teman. Nah, ketika materi sudah diberikan, nanti 3 orang ini akan menyelesaikan mungkin sesuai dengan kesepakatan gitu antara satu teman dengan satu yang lain. Misalkan si A mengerjakan makalah, si B mengerjakan PowerPoint, dan yang ketiga ini mungkin mencari sumber referensi teman-teman. Nah, ada juga model pembelajaran berbasis proyek teman-teman, atau bisa kita sebut yaitu project based learning, yang dimana mengharuskan peserta didik untuk menyelesaikan proyek sebagai bagian dari pembelajaran teman-teman. Nah, tadi itu sudah saya jelaskan tentang model pembelajaran. Terus lanjut ke poin yang kedua, yaitu strategi pembelajaran teman-teman, yang dimana bisa kita definisikan yaitu strategi pembelajaran ini adalah rencana atau taktik yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Nah, strategi ini berfungsi untuk mengatur proses pembelajaran agar lebih terstruktur dan bermakna bagi peserta didik ataupun mahasiswa. Nah, strategi pembelajaran ini seperti tadi ada beberapa macamnya teman-teman. Yang pertama ada strategi ekspositori, yang dimana strategi ini yang berpusat pada guru gitu teman-teman. Nah, dimana informasi disampaikan secara langsung kepada peserta didik. Nah, misalkan melalui ceramah gitu teman-teman. Nah, ceramah ini juga merupakan salah satu metode pembelajaran yang ada di jurusan pendidikan agama Islam, yang dimana berbasis ceramah gitu teman-teman. Jadi ketika dosen menjelaskan di depan, otomatis kita sebagai mahasiswa menyimak gitu apa yang disampaikan oleh dosen gitu teman-teman. Nah, strategi yang kedua ada strategi diskusi. Mungkin strategi diskusi ini sudah sangat familiar, tidak hanya di kalangan mahasiswa, mungkin di kalangan anak SMA, SMP, mungkin mereka sudah mengenal yang namanya sistem diskusi ini, yang dimana sistem diskusi ini melibatkan peserta didik dalam pembahasan suatu topik tertentu untuk meningkatkan pemahaman mereka teman-teman. Nah, jadi sistem diskusi ini sangatlah efektif teman-teman. Jadi kita tidak hanya bersinar sendiri, ibarat kata bukan hanya satu orang gitu yang bersinar teman-teman. Jadi semua orang yang ada di dalam kelompok tersebut berdiskusi agar memudahkan peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah teman-teman. Ibarat kata ketika suatu tim sepak bola memiliki 11 orang pemain teman-teman, yang dimana masing-masing pemain tersebut memiliki keahliannya masing-masing, mulai dari
mulai dari kemampuan passing bolanya, kemudian mulai dari kemampuan dribbling bolanya, kemudian mulai dari shooting bolanya, otomatis mereka memiliki skillnya masing-masing teman-teman. Jadi bagaimana caranya di antara kelompok diskusi ini mereka saling melengkapi gitu teman-teman, antara teman satu dan teman yang lain. Nah, ketika kita saling melengkapi, otomatis kita akan dimudahkan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, inilah salah satu keunggulan dari strategi diskusi teman-teman. Nah, kemudian ada strategi inquiry. Nah, yang dimana strategi inquiry ini mengajak peserta didik untuk menemukan konsep atau pengetahuan gitu teman-teman, melalui proses eksplorasi dan investigasi. Nah, kemudian ada pula yang namanya strategi pembelajaran berbasis masalah gitu teman-teman. Yaitu bagaimana caranya menggunakan masalah sebagai titik awal pembelajaran untuk mendorong pemecahan masalah secara mandiri. Nah, yang dimana ketika ada suatu masalah, kita menyelesaikan sendiri nih masalah yang kita dapati gitu teman-teman. Nah, kemudian di poin yang ketiga ada pendekatan pembelajaran. Nah, definisi daripada pendekatan pembelajaran ini adalah cara pandang atau perspektif yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, pendekatan ini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada pendekatan deduktif dan yang kedua ada pendekatan induktif. Nah, pendekatan deduktif sendiri itu berdefinisi yakni memulai pembelajaran dengan konsep atau teori umum lalu diterapkan dalam contoh konkret teman-teman. Nah, jadi pembelajarannya ini konsep atau teorinya umum gitu teman-teman, terus diterapkan dalam contoh konkret, jadi jelas gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya pendekatan induktif teman-teman, berawal dari contoh atau pengalaman konkret, lalu peserta didik menemukan konsep atau teori secara mandiri teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman yang jelas dan juga peserta didik itu harus menemukan konsepnya sendiri ataupun teorinya secara mandiri teman-teman. Kemudian di sini ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu berdefinisi cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, jadi metode pembelajaran ini itu bisa bervariasi teman-teman, bisa macam-macam lah, macam-macam metode-metode pembelajaran itu. Jadi tergantung bagaimana cara dari pendidik menyampaikannya kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami gitu teman-teman. Makanya metode pembelajaran ini adalah salah satu bagian yang paling sakral atau salah satu bagian yang paling harus diperhatikan dalam pembelajaran. Karena ketika metodenya tersebut dapat dipahami dengan mudah, otomatis peserta didik ataupun mahasiswa mereka lebih leluasa atau mereka lebih nyaman gitu dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, ada beberapa macam metode pembelajaran yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama ada metode ceramah, yang dimana guru ataupun dosen menjelaskan materi secara langsung kepada peserta didik yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua di sini ada metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman mereka. Jadi menurut saya metode tanya jawab ini tidak hanya dilontarkan oleh guru ataupun dosen ya. Jadi kita sebagai mahasiswa pun biasanya ketika sesi diskusi berakhir, di situ dibuka yang namanya sesi pertanyaan gitu teman-teman, yang dimana metode tanya jawab ini juga melatih public speaking kita, melatih kita berbicara di depan orang banyak, dan itu sangat berguna gitu teman-teman. Kemudian ada metode diskusi yang sudah saya jelaskan tadi. Peserta didik dapat bertukar pendapat dengan suatu topik tertentu. Nah, misalkan pendapat si A dan si B ini memiliki perbedaan gitu, tapi memiliki suatu tujuan yang sama. Jadi antara perbedaan pendapat tersebut dapat lebih menguatkan gitu teman-teman, pendapat yang ada gitu, yang akan dilontarkan ataupun yang disampaikan kepada khalayak orang banyak. Itulah salah satu keunggulan dari metode diskusi. Kemudian ada metode demonstrasi teman-teman. Nah, metode demonstrasi ini yaitu guru menunjukkan cara kerja atau praktik langsung dalam pembelajaran. Nah, jadi guru ini
menunjukkan cara kerjanya. Jadi guru ini memberikan tutorial ataupun cara ataupun langsung praktik langsung dalam pembelajaran gitu teman-teman. Nah, kemudian ada metode role playing. Nah, apa sih metode role playing ini? Metode role playing ini peserta didik memerankan peran tertentu dalam skenario yang dibuat untuk memahami konsep dengan lebih baik. Nah, yaitu yang dimana misalkan dibentuk 5 orang kelompok. Nah, jadi dalam satu kelompok itu orang-orang yang misalkan si A, si B, si C, si D, dan si E ini ditugaskan untuk ada role-nya masing-masing teman-teman. Jadi ada keunggulan yang spesial gitu di antara satu orang ke satu orang yang lain. Jadi ditugaskan melalui macam-macam sesuai dengan keahliannya dan agar memahami konsep dengan lebih baik gitu teman-teman. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang metode pembelajaran nih teman-teman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu media pembelajaran. Nah, ini juga sangatlah penting gitu teman-teman diperhatikan karena media pembelajaran ini di zaman sekarang ini sudah sangat canggih teman-teman. Nah, saya akan beritahu definisinya terlebih dahulu, yaitu media pembelajaran ini adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami gitu loh. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa media pembelajaran. Yang pertama di sini ada media visual seperti gambar, diagram, dan video. Nah, menurut saya media visual ini dapat diterapkan gitu teman-teman dalam pembelajaran. Karena mengapa? Karena ketika media seperti gambar ataupun video itu diterapkan, otomatis akan meningkatkan rasa nyaman ataupun rasa semangat untuk belajar gitu teman-teman. Karena melalui metode gambar ataupun video yang ditampilkan, biasanya peserta didik ataupun mahasiswa mereka lebih tertarik gitu ketika disuguhi suatu video ataupun gambar dalam suatu pembelajaran. Selain media visual, di sini ada media audio teman-teman, seperti rekaman suara atau podcast. Nah, yang dimana media audio ini juga sangat berperan penting dalam pembelajaran gitu. Ketika kita bisa memanfaatkan suatu media audio ini dengan baik, maka kita akan lebih banyak mengulik informasi dalam berita terkini ataupun pembelajaran yang kita inginkan. Dan di sini yang terakhir ada media audio visual, yaitu kombinasi antara gambar dan suara. Nah, jadi misalnya bisa berupa film ataupun edukasi teman-teman. Biasanya di sini media audio visual ini digunakan untuk seminar-seminar biasanya teman-teman. Jadi di situ ditampilkan film ataupun film pendek yang ada unsur gambar dan suaranya teman-teman. Jadi nanti kita sebagai peserta didik ataupun mahasiswa gitu menilai ataupun bisa mengambil hikmah dari video yang ditampilkan. Nah, jadi selain media audio visual, ternyata ada lagi nih satu teman-teman, yaitu media interaktif. Nah, seperti simulasi komputer atau aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Jadi biasanya itu kita disuruh ke lab komputer untuk bersimulasi gitu teman-teman di komputer. Nah, jadi di dalam komputer tersebut kita uji coba aplikasi tertentu gitu teman-teman. Nah, itu juga termasuk media pembelajaran yang sangat efektif ketika digunakan dalam masa sekarang ini. Nah, jadi teman-teman, mulai dari pemilihan model, kemudian strategi, kemudian pendekatan, metode, dan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta tujuan pembelajaran. Nah, agar proses belajar mengajar lebih efektif. Maksudnya di sini adalah bagaimana caranya kita sebagai pendidik itu cerdas gitu dalam mengambil suatu keputusan gitu teman-teman. Jadi harus diseimbangkan atau harus disesuaikan kepada peserta didik gitu, agar pembelajaran yang kita berikan itu bisa lebih efektif dan efisien gitu dalam mengajar. Jadi tadi dalam pandangan umumnya teman-teman. Jadi di sini saya akan lebih ke dalam lagi tentang macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang metode pembelajaran di pandangan umumnya teman-teman. Nah, jadi kita sekarang menuju ke pandangan dalam pendidikan agama Islam gitu teman-teman.
Nah, dalam pendidikan agama Islam, metode pembelajaran yang digunakan harus mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap religius peserta didik. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah membawa yang namanya agama Islam, itu pasti akan dimasukkan poin-poin religius yang terdapat di dalamnya. Karena agama Islam ini identik dengan yang namanya Al-Quran dan hadis. Nah, itu merupakan pedoman hidup bagi umat Islam gitu teman-teman. Yang dimana Al-Quran itu sebagai tunjuk teman-teman atau sabda Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam suatu metode pembelajaran. Nah, ilmu umum dan ilmu agama ketika itu disatukan maka akan melahirkan budi pekerti. Ya, jauh beda sih sebenarnya dengan metode pembelajaran umum. Pada metode pembelajaran tidak terlalu beda lah intinya. Yang pertama di sini metode ini itu metode ceramah itu merupakan metode yang paling umum digunakan dalam pendidikan agama Islam, materi secara lisan kepada peserta didik gitu teman-teman. Nah, kelebihannya adalah dapat menyampaikan banyak informasi dalam waktu yang sangat singkat. Namun kelemahannya ini adalah kurang interaktif dan bisa membuat peserta didik ini jadi pasif. Jadi metode ceramah ini karena metode ceramah ini hanya melibatkan satu orang teman-teman, yaitu guru di depan. Jadi ketika metode ceramah ini hanya digunakan dalam jangka waktu yang lama, apalagi monoton, otomatis peserta didik itu akan terasa bosan teman-teman. Suasana kelas pun akan sunyi, hanya ada dosen ataupun guru yang berbicara di depan. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini merupakan salah satu tantangan juga teman-teman bagi dosen ataupun guru ketika mengajar gitu. Jadi dosen dan guru ini harus memiliki kreativitas dalam mengajar gitu. Bagaimana caranya dia mengimplementasikan ilmunya dalam metode ceramah ini jadi baik gitu teman-teman. Nah, kemudian poin yang kedua ada metode tanya jawab. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga karena ini metodenya dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi guru itu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengukur sejauh mana sih mereka memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian metode ini membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik serta melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, jadi teman-teman, metode tanya jawab ini saya rasa metode yang bagus gitu teman-teman, karena ketika guru menanyakan sesuatu kepada muridnya ataupun peserta didik, jadi lebih hidup gitu suasana kelasnya teman-teman. Mungkin nanti ketika selesai dari sesi tanya jawab, mungkin nanti ada yang menambahkan ataupun mereka mengungkapkan pendapat pribadi mereka gitu tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh guru tersebut gitu teman-teman. Jadi membuat suasana kelas itu semakin hidup gitu teman-teman, dan semakin meriah karena adanya sesi tanya jawab gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada metode diskusi seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Mungkin diskusinya ini dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, nah meningkatkan pemahaman konsep serta memperkuat sikap sosial dan toleransi. Nah, poin terakhir nih teman-teman, poin toleransi ini yang ada gitu di dalam pendidikan agama Islam, karena kita dalam beretika diskusi itu ada etikanya teman-teman. Jadi ketika seorang teman kita menyampaikan pendapat mereka ataupun berargumen, bagaimana caranya kita menghormati ataupun kita memberikan apresiasi gitu kepada mereka yang berargumen ataupun mengeluarkan pendapat. Jadi kita tidak boleh ketika teman kita sedang menyampaikan suatu pendapat mereka ataupun merealisasikan apa yang ada di pikiran mereka, kita tidak boleh mencelah ataupun memotong ketika teman kita sedang berbicara teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu sikap toleransi dan menghormati gitu loh kepada teman kita sendiri gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada sama juga metode demonstrasi. Nah, misalkan diperlihatkan di metode demonstrasi ini dipraktekkan secara langsung nih teman-teman. Nah, misalnya nih ada cara berwudu itu bagaimana gitu, rukun wudu, kemudian dari mana saja, dari tangan misalkan ya. Nah, itu bisa dijelaskan di situ dalam metode demonstrasi. Kemudian ada sholat atau praktik ibadah lainnya lah pokoknya.
Nah, dengan melihat langsung, jadi peserta didik ini lebih mudah memahami dan mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan, teman-teman. Nah, jadi metode demonstrasi ini sangat saya rasa sangat bagus gitu, teman-teman, karena kita melihat langsung gitu, teman-teman, guru yang mempraktekkan. Jadi membuat kita lebih mudah untuk memahami ilmu yang disampaikan karena gurunya ini langsung praktek gitu di depan kita. Nah, kita hanya mengikuti gitu, teman-teman. Nah, yang kelima di sini juga ada metode role playing yang sudah saya jelaskan tadi, bermain peran. Nah, metode ini itu melibatkan peserta didik dalam memerankan situasi tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Nih, ada contohnya nih, teman-teman. Misalnya peserta didik bisa memerankan peran sebagai hakim dalam pengadilan Islam atau sebagai pemimpin dalam musyawarah. Nah, ini juga berkaitan tentang ayat-ayat yang ada di Al-Quran, teman-teman. Misalkan kita tidak boleh berpecah belah dan ya kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita gitu loh. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum melainkan kaum sendiri itu ingin berubah gitu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita merangkul teman-teman kita untuk memimpin dalam suatu musyawarah agar mencapai satu tujuan atau satu mufakat, teman-teman. Nah, di sini juga ada metode problem solving, tadi sepertinya sama, mungkin ini dalam konteks Islamnya, yaitu menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Contohnya, bagaimana sih cara menyelesaikan konflik dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Nah, metode ini membantu peserta didik untuk berpikir, analisis, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata, teman-teman. Mungkin itulah beberapa poin macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam atau dalam PAI. Mulai yang pertama ada metode ceramah, kemudian yang kedua ada metode tanya jawab, yang ketiga ada metode diskusi, yang keempat ada metode demonstrasi, yang kelima ada metode role playing, yang keenam ada metode problem solving. Nah, macam-macam metode pembelajaran aktif ini bisa kita pakai gitu, teman-teman, di jurusan kita tentunya di jurusan pendidikan agama Islam ini bisa kita pakai gitu, teman-teman. Bisa kita realisasikan bagaimana sih caranya gitu, bagaimana kita menggunakan metode pembelajaran ini dengan baik. Itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Mungkin di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, dari apa yang saya sudah jelaskan, beberapa materi yang telah saya paparkan, yaitu kesimpulannya adalah pemilihan strategi, model, pendekatan, metode, dan media pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai calon pendidik harus lebih meningkatkan kreativitasnya dalam praktek pembelajaran ataupun pengajaran. Nah, agar kita siap untuk menyambut era baru kejayaan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi. Kemudian jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, ataupun ada teman-teman yang ingin menambahkan dari apa yang saya sudah jelaskan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Pokoknya teman-teman harus wajib komen, entah itu yang bertanya ataupun menambahkan ataupun menyangkal dari apa yang telah saya sampaikan gitu, teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi mata kuliah pengembangan kurikulum ini. Terima kasih.